beberapa waktu yang lalu kami berdua sempat terkonfirmasi positif COVID-19. Ya. Awalnya aku dulu waktu itu ya yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi ceritanya waktu itu kita kan LDR ya, kamu di Sidoarjo, aku di Bojonegoro. Dan waktu itu hari sekitar pertengahan minggu, sekitar hari Selasa apa hari Rebo gitu, aku sudah mulai nggak enak badan. Awalnya itu nyeri. Iya, kamu kan masih di Sidoarjo ya waktu itu. Aku awalnya itu nyeri tenggorokan. Terus aku udah minum obat, langsung minum antibiotik, sudah enak sebenarnya. Nyeri tenggorokan. Tapi besoknya itu aku jadi batuk. Awalnya batuk. Terus seperti apa itu? Batuk gatal gitu loh tenggorokannya, batuk kering, terus ada demam. Awalnya demam. Terus waktu kamu datang weekend itu aku demam tinggi kan. Waktu itu aku demam tinggi dan kamu sempat nggak mengizinkan aku kerja kan. Waktu itu aku cuti. Istirahat di rumah itu sebenarnya sudah enak, sudah nggak demam, minum obat sudah nggak demam, tapi masih batuk terus ya. Setelah itu kamu pulang akhirnya kembali ke Sidoarjo. Sementara aku masih di sini dan itu masih parah waktu itu. Masih tetap demam, tetap batuk. Iya, batuknya tuh kayak nyikil gitu, batuk terus. Itu ya, apa istilahnya juga pernah batuk rejan ya 30 hari itu kan jadi pernah ya batuk terus nggak berhenti itu sampai sakit dada itu ya, batuk. Tapi nggak sesek aku. Kalau sesek itu enggak, cuma demam sama batuk. Terus Seninnya aku bekerja seperti biasa, tapi aku kondisinya sudah nggak kuat waktu itu. Jadi sudah nggak kuat, sudah demam tinggi sekali. Apa badannya lemes itu? Enggak. Iya, lemes terus kayak mau rebahan aja gitu loh. Demam tinggi, aku cek itu sampai 38, 39 derajat. Tinggi ya. Tapi waktu itu cek saturasi masih bagus, saturasi masih 98 kayak gitu kan, masih bagus. Terus Selasanya itu sudah bener-bener nggak kuat. Cek saturasi udah turun saturasiku waktu itu, dicek pakai alat di rumah sakit. Itu kan aku kerja di rumah sakit ya. Aku cek sendiri itu sudah sampai 87 saturasi. Normalnya berapa? Normalnya ya di atas 90, 98 ke atas kayak gitu, 98, 99, 100. Aku sampai ngedrop sampai 87. Kemudian sama teman-teman di rumah sakit diinfus, dicek lab, kemudian di swab akhirnya, di foto ronsen juga, dan dari hasil pemeriksaan tadi akhirnya aku dikonfirmasi positif COVID. Kemudian aku dirawat di salah satu rumah sakit swasta di ruang intensif, dan aku waktu itu pikiranku campur aduk. Itu ya. Campur aduk. Waktu itu aku belum ngasih tahu Hani ya. Begitu aku dikonfirmasi COVID-19, positif COVID-19, itu langsung rasanya mau nangis. Pikiran tuh campur aduk. Tapi pertama yang kali aku pikirkan adalah, jujur waktu itu aku langsung kepikir aku takut mati, Han. Ya, astagfirullahaladzim ya. Aku takut banget. Aku berpikir gimana nanti keluargaku, gimana Hani, aku belum ngabarin itu. Terus gimana nanti pasien-pasienku, seperti itu ya. Terus aku juga bertanya-tanya, kok bisa aku tertular, padahal aku sudah menggunakan general precaution itu udah sesuai protokol, menggunakan APD sesuai levelnya, sudah pakai masker N95 kayak gitu. Tapi kenapa kok masih tertular? Itu salah satu pertanyaan juga buat aku. Tapi ya sebenarnya memang aku menyadari bahwa aku itu bekerja di rumah sakit dengan
resiko terpapar virus atau bakteri kuman apapun itu tinggi terutama tinggi. Sekarang lagi pandemi ya, jadi terpapar COVID-19 itu memang resikoku cukup tinggi begitu ya. Di lain di salah satu pihak ya selain aku tadi ada rasa ketakutan terus bertanya-tanya, ada juga di mana aku tuh ada semangat untuk sembuhan. Ya pastilah harus itu. Iya, jadi aku juga semangat gimana caranya bisa sembuh, makanya waktu diputuskan untuk dirawat di ruang intensif aku setuju. Terus aku ngabari Hani kan, Hani sama ngabari mbakku yang di Solo. Kalau keluarga bapak memang waktu itu sengaja nggak aku kabari, takutnya kepikiran yang macam-macam. Kalau Umi kan Hani yang ngabarin ya. Waktu itu aku dirawat kurang lebih berapa hari? 1 minggu, 7 atau 8 hari ya waktu aku dirawat di ruang intensif, nggak boleh dijenguk. Sebenarnya boleh ya, Hani nunggu boleh. Cuma harus menggunakan APD khusus juga. Tapi ya waktu itu aku putuskan ya nggak apa-apa lah, aku sendiri aja di ruang intensif itu. Meskipun ada rasa jenuh ya pasti ya. Pasti, 7 hari itu bosan sekali ya. Jadi waktu aku selama perawatan itu memang aku menggunakan hari pertama masih pakai oksigen masker biasa ya, yang apa namanya NRM, masker NRM. Jadi masker terus ada bagnya gitu. Terus hari keduanya aku langsung diganti NIV. NIV itu non-invasive ventilator. Jadi berupa masker disambungkan ke oksigen yang ada tekanannya. Jadi kayak mesin ventilator tapi dia nggak invasif, nggak sampai masuk ke nggak intubasi. Kalau intubasi itu kan ada saluran yang dimasukkan ke hidung sampai ke paru, terus baru nanti disambungkan ke oksigen yang bertekanan positif tadi. Aku nggak sampai itu, cuma NIV aja, masker, berupa masker. Jadi aku masih sadar baik pakai masker NIV itu, cuma memang tekanannya tinggi sekali. Jadi selama menggunakan NIV itu memang aku sebenarnya lapar ya, pengen makan, cuma karena ada alat itu jadi kesusahan. Ya susah untuk makan karena tekanannya terlalu tinggi. Iya, jadi Hanif ingat ya, pernah aku minta dikirimin rawon waktu itu. Aku pengen banget makan rawon itu, kan enak ya rawon itu ya. Aku suka rawon. Jadi makan itu waktu di rumah sakit pakai NIV itu makannya itu dibantu sama susternya. Jadi dilepas bentar terus makan gini ya. Tapi nggak bisa ngunyah. Karena tekanannya tinggi, jadi kayak mau kesedap gitu loh kalau misalnya kita ngunyah buka mulut itu dengan oksigen yang bertekanan itu. Jadi begitu makan gini langsung telan, dipasang oksigennya, dibuka sebentar dimakan langsung ditutup lagi. Karena kalau dibuka kelamaan saturasi turun lagi. Iya, kalau pakai NIV itu saturasiku bagus, 99, 98 gitu. Saturasi oksigenku itu bagus. Tapi kalau dilepas turun lagi, ngedrop. Jadi waktu makan rawon itu jadi berkejaran sama saturasi. Dibuka makan saturasi turun, tutup lagi naik. Dibuka makan saturasi turun gitu terus. Itu yang aku makan, aku paling ingat makan rawon menggunakan masker NIV itu. Selebihnya aku udah jarang makan. Kalaupun makan mungkin puding-puding yang dapat dari rumah sakit aja ya. Jadi nggak sampai ngunyah gitu loh. Jadi tinggal buka telan makan, buka telan makan gitu aja ya. Itu aku pakai NIV itu kurang lebih selama 3 hari. Membaik, alhamdulillah. Terus diganti masker biasa yang awal itu saturasiku masih tetap baik di atas 95. Ya, jadi kemudian beberapa hari terakhir, 2 hari atau 3 hari menjelang pulang itu sudah pakai oksigen biasa yang di hidung biasa itu dengan saturasi 95 ke atas, bagus alhamdulillah. Iya. Jadi selama perawatan di rumah sakit itu aku dirawat sama dokternya banyak kan. Ya, jadi perawatannya itu komprehensif memang. Oh ya, satu lagi aku dapat transfusi plasma konvalesens. 2 kantong.
menurutku itu hari kedua aku dapat, hari kedua sama hari ketiga dapat transfusi. Kalau menurutku pribadi ya, setelah mendapat transfusi plasma konvalesens itu memang kondisiku tuh cepat untuk membaiknya. Tapi nggak tahu ya, ini kalau dari aku sendiri ya, setelah mendapat plasma itu kondisiku berangsur-angsur tuh cepat membaik, begitu ya. Nah, jadi aku dirawat sama dokternya banyak, dokter anestesi ada, dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, terus dokter jiwa, dokter kesehatan jiwa, sama dokter rehab medik. Jadi perawatannya itu komprehensif semua dokter ini, ada kurang lebih 5 dokter ini tadi. Dan mereka kalau visitor selalu menanyakan apakah sesak. Kalau sesak aku ditanya selalu aku jawab enggak. Aku nggak merasa sesak, cuma kira karena badanku demam tinggi, jadi pernafasan jadi cepat dan dangkal. Aku kira seperti itu. Tapi kalau dibilang aku yang sesak nafas gitu, nafas berat itu enggak. Tapi kalau dicek saturasi turun saturasinya. Ya, jadi kalau setiap kali aku ditanya dokter atau visit ada sesak enggak, pasti jawabannya sesak. Mungkin itu yang disebut dengan happy hipoksia. Jadi kadar oksigen dalam darah turun tapi enggak merasa sesak. Nah, itu yang bahaya di COVID-19 itu ya, terjadi happy hipoksia itu mungkin ya. Seperti itu. Jadi aku waktu perawatan itu kenapa aku juga kaget ya, kenapa kok sama dokter jiwa dan kenapa dikasih obat tidur. Jadi aku selama di perawatan itu juga dikasih obat tidur. Jadi kerjaanku tuh tidur aja. Ya. Jadi mungkin dari dokternya itu menjelaskan gini, karena pemulihan itu harus cepat ya, dan salah satu yang faktor biar cepat sembuh adalah kita happy, kita nggak mikir yang macem-macem, nggak ada ketakutan apa-apa. Sementara aku tadi kan pikirannya macem-macem ya, jadi aku memang dibuat tidur sehingga istirahatnya cukup dan aku nggak sempat mikir yang aneh-aneh. Itu mungkin salah satu juga faktor yang membuat aku cepat sembuh. Tapi efeknya aku ngantuk terus, tidur terus, dokter visit aku masih tidur sampai aku malu sendiri, aduh kok tidur terus. Tapi ternyata obatku salah satu ada obat tidurnya. Iya. Kemudian hari terakhir berapa? 3 hari atau 2 hari terakhir? 4 hari terakhir itu aku sudah pakai masker biasa tadi, sudah belajar mobilisasi karena selama hampir 1 minggu tadi, bukan 1 minggu Han, 2 minggu bahkan 14 hari, iya. 14 hari aku dirawat itu ya. Jadi 4 hari terakhir itu kayaknya aku sudah mulai belajar mobilisasi, karena kan selama perawatan aku tiduran terus kan, tirah baring terus, jadi badan itu lemes dan emang bener buat berdiri aja kakiku tuh lemas sekali, kayak mau jatuh gitu, nggak kuat untuk menahan badanku. Jadi memang harus dilakukan rehabilitasi medik ya. Selain aktivitas jalan lagi, kemudian diajari bernafas. Ya, karena bagaimanapun kan dari hasil pemeriksaan kalau COVID itu menyerang paru-paru dan paru-paruku tuh emang sudah terjadi pneumonia berat. Ada banyak infeksi maksudnya di paru-paru, dan sequelnya adalah terjadi fibrosis. Jadi bekas-bekas luka itu jadi luka-luka di bekas-bekas luka di paru. Itu yang menyebabkan nafas itu nggak bisa dalam. Jadi tarik nafas dalam itu nggak bisa. Nafasnya pendek-pendek, makanya itu dilakukan latihan pernafasan dengan rehab medik tadi. Latihan pernafasan setiap hari, disuruh latihan sendiri. Pagi itu diajarin, terus setelah itu nanti latihan sendiri, terus latihan jalan untuk kuat kaki, seperti itu. Terus alhamdulillah ya 14 hari Han, benar, bukan 7 hari tapi 14 hari ya, 2 minggu ya. Ya idealnya segitu ya. Tergantung sih Han, kalau memang cepat ya 14 hari itu kurang lebih cepat ya. Kalau memang proses penyembuhan lama mungkin bisa lebih lama dari itu. Dan alhamdulillah kata suster yang merawat itu, perkembanganku selama dirawat itu cepat baiknya gitu, alhamdulillah. Dan
setelah membaik tanpa oksigen, dicek saturasiku juga baik di atas 97 98 gitu, akhirnya aku minta pulang waktu itu. Agak sedikit memaksa memang, tapi waktu itu aku sudah nggak kerasan banget di rumah sakit, jadi tambah stres. Waktu itu aku bilang saya tuh tambah stres di rumah sakit, tambah nggak bisa tidur, pengen pulang. Waktu itu dokter sebenarnya dengan berat hati sih mengizinkan aku pulang, tapi ya alhamdulillah aku diizinkan pulang, dikasih obat banyak. Terus akhirnya aku pulang ke rumah, isolasi mandiri, tetap di rumah selama disuruh isolasi mandiri 2 minggu dulu. Di rumah, sambil latihan tadi, tetap latihan pernafasan, terus latihan jalan. Iya. Hani inget nggak waktu aku pulang di rumah itu sampai aku terjatuh, turun dari mobil karena ya itu memang kakiku tuh lemas, bukannya apa sakit atau enggak, lemas. Jadi tiba-tiba bluk jatuh gitu aja, karena memang belum pulih 100% ya waktu itu. Seperti itu, dan nafasku juga kan masih batuk-batuk kayak gitu kadang-kadang, tapi alhamdulillah selama di rumah aku gimana ya kan karena kangen rumah, kangen ketemu Hani. Jadi begitu sampai rumah, begitu ketemu Hani, lebih senang aku. Lebih senang. Dan beberapa hari selama isolasi mandiri di rumah aku nggak bisa tidur. Mungkin itu faktor obat tadi tidur sequelnya ya, mungkin dari penyakit COVID-nya sendiri juga, dan efek dari obat tidur. Karena selama di rumah sakit dikasih obat tidur, kalau di rumah aku dikasih tapi nggak banyak, cuma diminum kalau nggak bisa tidur. Cuma aku nggak mau tergantung dari obat, jadi aku nggak minum obat tidurnya, aku hanya minum obat vitamin dan obat yang lainnya, seperti itu. Jadi bisa tidur, cuma nggak nyenyak. Jadi misalnya tidur jam 10 malam udah masuk kamar ya, udah tidur, nanti jam 12 setengah 1 pasti kebangun dan sampai pagi nggak bisa tidur, sampai subuh nggak bisa tidur, begitu ya. Tapi ya aku buat berdoa ya, buat bersyukur, begitu ya. Hikmahnya banyak sekali yang aku dapat, seperti itu ya. Ya namanya kita juga manusia, wajib berusaha ya, berusaha sebisa mungkin biar nggak kena penyakit. Tapi kalau misalnya dikasih ujian sama Allah akhirnya kena penyakit, ya mau gimana lagi, disyukurin aja ya, dijalanin, disyukurin. Penyakit bisa menghapuskan dosa-dosa kita, itu salah satu hikmah yang bisa kita dapat waktu kita dapat ujian terkonfirmasi COVID-19 ini ya. Terus kemudian hikmahnya yang lain lagi tuh bersyukur ya. Bagaimanapun meskipun ujiannya berupa penyakit ya, kita tetap harus bersyukur. Allah tuh masih ingat kita ya toh. Dengan dikasih ujian ini Allah ternyata masih sayang sama kita, masih ingat sama kita, masih perhatian sama kita. Terus kita juga bisa bersyukur atas kesehatan kita selama ini ya toh. Kita juga bersyukur masih bisa diberi kesempatan, bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki. Sebenarnya kita tuh harus jujur. Jadi bukan aib kalau kita kena COVID-19. Justru kita harus ngabari orang yang pernah kontak erat dengan kita, agar mereka juga bisa melakukan pemeriksaan gitu kan.